Bayangkan, kita bangun tidur, melangkah keluar rumah, dan di kejauhan bukan deretan mobil atau gedung pencakar langit yang mendominasi pandangan, melainkan seekor Brontosaurus raksasa sedang melintas tenang di padang rumput. Atau mungkin saat kita berjalan menuju sekolah atau kantor, tiba-tiba harus menepi dulu, karena sekelompok velociraptor sedang berburu di pinggir jalan. Suara derap kakinya mengguncang tanah. Tatapan matanya tajam, seolah mengingatkan bahwa manusia bukanlah satu-satunya penguasa bumi. Kedengarannya memang seperti potongan adegan dari Jurassic Park. Namun, mari kita sejenak bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau itu bukan sekedar fiksi? Bagaimana jika dinosaurus benar-benar tidak pernah punah? Bumi yang kita kenal akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Ekosistem, peradaban, bahkan kemungkinan munculnya manusia mungkin tidak akan sama. Pertanyaan ini bukan sekedar fantasi ilmiah, tapi juga eksperimen pikiran yang mendalam. Apakah manusia masih bisa berdiri di puncak rantai makanan? Atau kita hanyalah makhluk kecil yang harus belajar hidup dalam bayang-bayang para raksasa? Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghantam bumi di kawasan yang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Dampaknya sungguh dahsyat. Gelombang panas membakar hutan, debu vulkanik menutupi langit selama berbulan-bulan, suhu bumi turun drastis, dan rantai makanan runtuh. Dalam waktu singkat, sekitar 75% kehidupan di planet ini musnah, termasuk para penguasa raksasa pada masanya, yaitu dinosaurus. Tapi mari kita lakukan sebuah eksperimen pikiran. Bagaimana jika asteroid itu meleset? Bagaimana jika hantaman itu tidak pernah terjadi? Dan dinosaurus terus mendominasi bumi hingga hari ini. Apakah kita, manusia, bahkan bisa ada? Atau keberadaan kita hanyalah sebuah kebetulan, hadiah yang muncul dari kehancuran besar yang pernah terjadi jutaan tahun lalu? Filsuf Friedrich Nietzsche pernah berkata, dari kehancuran lahirlah kemungkinan baru. Mungkin punahnya dinosaurus adalah pintu kehancuran yang justru membuka jalan bagi kita untuk lahir, berkembang, dan akhirnya membangun peradaban. Bayangkan seandainya kepunahan itu tidak pernah terjadi. Mamalia mungkin akan tetap hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tidak pernah berkembang lebih dari makhluk kecil yang bersembunyi di malam hari. Dan manusia dengan seluruh sejarah, seni, dan teknologi yang kita banggakan hari ini mungkin tidak pernah ada sama sekali. Dinosaurus bukan sekedar makhluk prasejarah biasa. Mereka adalah penguasa daratan selama lebih dari 160 juta tahun. Sebuah rentang waktu yang hampir tak terbayangkan panjangnya. Bandingkan dengan manusia modern, Homo sapiens, yang baru hadir sekitar 300.000 tahun lalu. Dalam skala waktu geologi, kehadiran kita hanyalah sekejap mata. Kalau dinosaurus tidak punah, jalannya sejarah mungkin sama sekali akan sangat berbeda. Mamalia, nenek moyang kita, kemungkinan akan tetap kecil, tersembunyi, hanya berani keluar pada malam hari, selalu waspada terhadap predator raksasa yang mengintai. Artinya, evolusi menuju manusia bisa jadi tidak pernah terjadi. Tidak ada Homo sapiens, tidak ada bahasa, tidak ada seni, bahkan tidak ada peradaban. Kita yang sedang menonton video ini mungkin sama sekali tidak pernah lahir. Tapi mari kita bayangkan skenario lain. Bagaimana jika entah dengan cara ajaib, manusia tetap berhasil muncul? Bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan makhluk setinggi gedung 5 lantai, dengan gigi setajam pisau,
dan kekuatan yang bisa menghancurkan mobil hanya dengan sekali kibasan ekor. Apakah kita mampu mengendalikan mereka dengan teknologi, seperti manusia menjinakkan kuda atau gajah? Atau justru kita yang akan hidup dalam ketakutan abadi, selalu berada di posisi mangsa? Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, pernah menulis, segala sesuatu yang lahir pasti lahir dari sesuatu yang mati. Manusia bisa ada karena dinosaurus tiada. Mungkin inilah ironi terbesar dalam sejarah alam. Untuk kita bisa berdiri, ada raksasa yang harus tumbang terlebih dahulu. Sekarang mari kita masuk ke sebuah dunia alternatif. Bayangkan kota modern yang kita kenal hari ini. Jakarta, New York, atau Tokyo. Gedung-gedung tinggi masih menjulang. Jalan raya masih padat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap sudut kota dilindungi pagar super besar, jauh lebih kokoh daripada tembok penjara. Ada jalur khusus yang dirancang bukan untuk mobil atau sepeda, tapi untuk menghindari kawanan velociraptor yang berkeliaran. Di setiap perempatan, menara pengawas berdiri, lengkap dengan lampu sorot dan senjata bius. Selalu siaga kalau-kalau seekor T-Rex nekat masuk ke pemukiman. Apakah kehidupan seperti ini mungkin? Mungkin saja. Manusia adalah spesies yang adaptif. Jika dinosaurus masih hidup, bisa jadi peradaban kita akan tumbuh dengan bentuk yang sangat berbeda. Kebutuhan bertahan hidup akan memaksa kita mengembangkan teknologi yang lebih canggih, lebih cepat, dan lebih brutal. Bukan sekedar mobil listrik atau robot pintar, tapi kendaraan lapis baja yang bisa menandingi kekuatan predator sebesar tank. Bukan sekedar drone kamera, tapi drone bersenjata, dirancang untuk menghalau ancaman raksasa dari udara. Pertanyaannya, apakah ini bentuk kemajuan? Atau justru, apakah kita hanya menjadi budak dari rasa takut yang tak pernah hilang? Dalam pandangan filsafat teknologi, Martin Heidegger pernah memperingatkan bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi cara pandang. Jika manusia hidup dalam dunia di mana dinosaurus selalu mengintai, mungkin seluruh orientasi teknologi kita akan berputar pada satu hal, yaitu survival. Dan jika benar demikian, barangkali seni, filsafat, bahkan spiritualitas tidak akan pernah berkembang sejauh hari ini, karena energi kita habis hanya untuk bertahan hidup di bawah bayangan raksasa purba. Kalau dinosaurus tetap ada hingga hari ini, ekosistem bumi tentu akan sangat berbeda dari yang kita kenal. Hewan-hewan modern yang kita anggap sebagai raja hutan, singa, harimau, gajah, bahkan paus biru mungkin tidak pernah berkembang dalam bentuk seperti sekarang. Kenapa? Karena semua ruang ekologi sudah dikuasai oleh raksasa purba itu. Predator puncak seperti T-Rex akan tetap menjadi penguasa rantai makanan. Sementara herbivora raksasa seperti Brachiosaurus akan memakan tumbuhan dalam jumlah masif, meninggalkan sedikit ruang bagi mamalia besar untuk berkembang. Bayangkan dunia di mana tidak ada sapi, tidak ada kuda, bahkan tidak ada anjing peliharaan. Mungkin makhluk-makhluk kesayangan kita digantikan oleh reptil kecil, hasil adaptasi dari dinosaurus mini yang berhasil hidup berdampingan dengan manusia. Dengan kata lain, seluruh wajah bumi akan menjadi asing bagi kita, dan ada kemungkinan yang lebih radikal. Beberapa ilmuwan berpendapat, jika dinosaurus terus berevolusi tanpa terputus oleh kepunahan massal, sebagian dari mereka mungkin bisa mengembangkan kecerdasan tingkat tinggi. Mungkin akan ada spesies yang menyaingi kemampuan berpikir manusia dengan otak yang lebih besar, komunikasi yang lebih kompleks,
bahkan kemampuan menciptakan alat. Spesies dominan di bumi bukan Homo sapiens, melainkan Homo dinosauria, sebuah peradaban reptil cerdas yang mungkin membangun kota, menulis sejarah, bahkan menatap bintang-bintang dan bertanya-tanya tentang tempat mereka di alam semesta. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, pernah berkata, "Yang kekal hanyalah perubahan." Dan memang, perubahan evolusi tidak pernah berhenti. Dalam dunia alternatif ini, manusia mungkin hanyalah catatan kaki kecil di antara makhluk cerdas lain yang kebetulan mendominasi bumi. Bukan penguasa, tapi sekedar salah satu spesies kecil yang harus beradaptasi di dunia penuh raksasa. Sekarang mari kita turunkan eksperimen pikiran ini ke kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau dinosaurus masih ada di dunia modern. Kalian berangkat sekolah atau kerja, tapi jalanan harus ditutup karena kawanan Triceratops sedang melintas, memakan pepohonan di pinggir kota. Transportasi umum terganggu karena kereta api tidak bisa lewat. Relnya terhalang oleh tubuh seekor Stegosaurus yang sedang berjemur. Bahkan perjalanan udara pun tidak aman, karena seekor Pterosaurus raksasa bisa saja terbang beriringan dengan pesawat komersial, menimbulkan resiko tabrakan di langit. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga? Bayangkan kalian sedang makan malam bersama keluarga, tiba-tiba lampu padam karena pembangkit listrik disabotase oleh kawanan Velociraptor yang sedang merobohkan kabel. Atau kalian sedang santai menonton TV, lalu gempa kecil terasa. Bukan karena pergeseran bumi, melainkan karena seekor Brachiosaurus sedang berjalan tak jauh dari rumah. Kedengarannya menegangkan, bahkan mengerikan. Tapi di sisi lain, manusia mungkin akan belajar cara baru untuk beradaptasi. Mungkin kita akan punya Dino Insurance, asuransi khusus kalau rumah hancur akibat diinjak dinosaurus. Mungkin sekolah punya jadwal hari siaga, di mana anak-anak diajarkan bagaimana cara berlindung jika predator purba masuk ke wilayah kota. Dan mungkin justru karena tekanan hidup berdampingan dengan raksasa, solidaritas manusia jadi lebih kuat. Kita akan bekerja sama, membangun sistem, dan menemukan cara untuk bertahan. Namun ada sisi lain yang lebih gelap. Hidup berdampingan dengan dinosaurus juga bisa berarti manusia tidak pernah benar-benar bebas. Setiap langkah, setiap perjalanan, selalu dihantui rasa takut. Apakah ini kehidupan yang layak dijalani? Atau justru, seperti kata Jean-Paul Sartre, kebebasan kita terkekang oleh kondisi dunia yang tak pernah bisa kita kendalikan. Pertanyaan besar dari skenario ini sebenarnya bukan sekedar apa jadinya kalau dinosaurus masih hidup. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kita benar-benar kebetulan? Bayangkan keberadaan kita hari ini mungkin hanya bergantung pada satu momen kosmik. Sebuah asteroid yang menghantam bumi di tempat dan waktu yang tepat. Jika lintasannya sedikit saja berbeda, jika ukurannya lebih kecil, atau jika tabrakan itu tidak pernah terjadi, maka sejarah bumi bisa berubah total. Tidak ada kemudahan massal, tidak ada kesempatan bagi mamalia kecil untuk berkembang, dan pada akhirnya tidak ada manusia. Artinya, semua yang kita banggakan hari ini, seni, filsafat, teknologi, hanyalah hasil dari serangkaian kebetulan luar biasa. Satu tabrakan, satu kehancuran, membuka jalan bagi lahirnya makhluk yang bisa bertanya tentang dirinya sendiri. Carl Sagan, sang astronom yang penuh rasa kagum terhadap alam semesta, pernah mengingatkan kita semua hanyalah debu bintang. Kalau benar begitu,
maka eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang dijamin. Kita ada hanya karena rentetan kebetulan kosmik yang menumpuk selama miliaran tahun. Dan tanpa kepunahan massal itu, mungkin kita hanyalah mimpi yang tidak pernah terwujud. Mungkin bumi akan tetap dihuni oleh para raksasa purba, sementara kesadaran, cinta, seni, dan makna tidak pernah muncul di alam semesta ini. Jadi, lain kali kalau kita melihat fosil dinosaurus di museum, jangan hanya kagum pada ukurannya yang luar biasa. Lihatlah lebih dalam. Setiap tulang yang membatu itu adalah pengingat bahwa punahnya mereka adalah awal dari munculnya kita. Realitas kita hari ini lahir dari kehancuran masa lalu. Dari abu raksasa yang runtuh, lahir kesempatan baru yang akhirnya melahirkan manusia, peradaban, dan seluruh kisah yang kita jalani sekarang. Sejarah memberi kita pelajaran bahwa kepunahan bukanlah akhir mutlak, melainkan pintu menuju perubahan besar. Dan perubahan itu suatu hari bisa saja menimpa kita juga. Filsuf Stoa Seneca pernah menulis, "Hidup kita cukup panjang jika kita tahu cara menggunakannya." Kalimat ini bukan hanya nasihat pribadi, tapi juga peringatan kolektif. Waktu kita sebagai spesies mungkin panjang, tapi hanya berarti jika kita benar-benar memanfaatkannya dengan bijak. Lalu pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah suatu hari nanti manusia juga akan menjadi dinosaurus baru? Apakah peradaban kita akan punah, membuka jalan bagi kehidupan lain untuk mendominasi bumi? Mungkin jawabannya tidak pernah pasti, tapi satu hal yang jelas, keberadaan kita saat ini adalah hadiah rapuh dari sejarah kosmik, dan tugas kita adalah menjalaninya sebelum giliran kita berakhir.